Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni dengan NIM A1H1 24072. Dalam video ini saya akan membahas materi lengkap dari bab 1 sampai bab 9 tentang dasar-dasar manajemen PAUD. Langsung saja bab 1 mengenai hakikat pendidikan anak usia dini. Pengertian PAUD secara yuridis formal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah pendidikan untuk anak usia lahir hingga sampai 6 tahun. PAUD bukan syarat masuk pendidikan dasar, tetapi berfungsi memberikan rangsangan pendidikan agar anak siap secara jasmani dan rohani untuk jenjang berikutnya. Sedangkan secara istilah, PAUD adalah proses pembinaan tumbuh kembang anak secara menyeluruh, baik secara fisik, moral, spiritual, sosial, emosional, bahasa, dan kognitif. Maksudnya, PAUD tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian anak. Perspektifnya, masa anak usia dini adalah golden age, periode emas yang penuh kejadian penting dan menjadi fondasi kepribadian serta proses belajar selanjutnya. Ada juga jalur penyelenggaraan PAUD, yaitu jalur formal yang dimana TK Taman Kanak-Kanak dan RA Raudatul Atfal untuk anak usia 4-6 tahun. Yang kedua, jalur non formal, pos PAUD atau pos pendidikan anak usia dini, BKB Bina Keluarga Balita, TPA Taman Penitipan Anak atau Daycare untuk usia 2 bulan sampai 5 tahun, KB Kelompok Bermain atau Playgroup untuk usia 3-4 tahun, serta PAUD sejenis. Dan yang ketiga, jalur informal, yaitu pendidikan dalam keluarga untuk anak usia 0-2 tahun. Maksudnya adalah PAUD bisa dilakukan di sekolah, komunitas, maupun keluarga, sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis kecerdasan dalam PAUD. Yang pertama ada kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Maksudnya adalah kemampuan anak untuk memahami nilai-nilai spiritual, mengenal Tuhan, dan menghubungkan pengalaman hidup dengan makna yang lebih tinggi. Misalnya anak diajarkan berdoa sebelum makan, sehingga tumbuh rasa syukur dan kesadaran spiritual sejak dini. Yang kedua, kecerdasan emosional atau emotional quotient. Ini adalah kemampuan anak untuk mengenali, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Anak belajar bagaimana marah, sedih, atau senang bisa ditujukan dengan cara yang sehat. Contoh, anak diajarkan meminta maaf ketika bersalah sehingga tumbuh empati dan kontrol diri. Contohnya, anak diajarkan meminta maaf ketika bersalah sehingga tumbuh empati dan kontrol diri. Yang ketiga, kecerdasan interpersonal. Maksudnya adalah kemampuan anak berhubungan dengan orang lain, bekerja sama, dan membangun komunikasi sosial. Anak belajar berbagi mainan, menolong teman, atau bermain kelompok. Hal ini penting untuk membentuk keterampilan sosial sejak dini. Yang keempat, kecerdasan kinestetis. Maksudnya adalah kemampuan anak menggunakan tubuhnya untuk mengekspresikan diri atau melakukan aktivitas, misalnya anak berlari, melompat, menari, atau bermain bola. Kecerdasan ini melatih koordinasi motorik kasar dan motorik halus. Yang kelima, kecerdasan verbal atau linguistik. Maksudnya adalah kemampuan anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Anak belajar berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Contohnya, anak menceritakan pengalaman sederhana atau menyanyikan lagu. Yang keenam, kecerdasan visual spasial. Ini adalah kemampuan anak memahami bentuk, ruang, dan gambar. Anak belajar melalui gambar, warna, atau bentuk bangunan,
Contohnya anak menyusun balok menjadi menara, melatih imajinasi dan persepsi ruang. Yang ketujuh yaitu kecerdasan logis, matematis, maksudnya adalah kemampuan anak berpikir logis, memahami sebab akibat, dan mengenal angka. Anak belajar berhitung sederhana, mengelompokkan benda, atau memahami pola. Contoh, anak menghitung jumlah kelereng atau mengurutkan balok berdasarkan ukuran. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Artinya adalah kemampuan anak mengenal dan mencintai alam. Anak belajar tentang tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitar. Contohnya, anak menanam bunga, memberi makan ikan, atau mengenal jenis-jenis daun. Kesembilan, kecerdasan musikal. Artinya kemampuan anak mengekspresikan diri melalui musik, ritme, dan suara. Anak belajar bernyanyi, mendengarkan musik, atau memainkan alat musik sederhana. Contohnya seperti anak bernyanyi bersama teman, melatih rasa harmonis dan kreativitas. Untuk selanjutnya, tujuan PAUD. Ada juga tujuan PAUD secara umum, yaitu membantu pertumbuhan jasmani dan rohani anak agar siap memasuki pendidikan dasar, serta menumbuhkan pribadi sehat, cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan Pancasila. Ada juga tujuan praktis, yaitu melatih kemandirian atau self-help, dan belajar cara belajar atau learning how to learn. Ada pula tujuan menurut UNESCO ASI, yaitu membangun fondasi pendidikan tinggi, menurunkan angka putus sekolah, investasi sumber daya manusia, menghentikan roda kemiskinan, dan menjamin hak anak. Ada pula tujuan khusus, yaitu memperbaiki kualitas fisik dan psikis, membantu orang tua mendidik anak, menyiapkan anak memasuki pendidikan dasar, serta membentuk generasi berkarakter. Selanjutnya, fungsi PAUD, baik fungsi secara umum, yaitu mengembangkan potensi sesuai tahap perkembangan, mengenalkan dunia sekitar, melatih sosialisasi, menanamkan nilai baik, memberi kesempatan bermain sesuai minat, membantu karakter melalui stimulasi religius dan kultural. Ada pula fungsi tambahan, yaitu menguatkan jaringan sel saraf, pertumbuhan fisik optimal, perkembangan psikis optimal, kesiapan masuk pendidikan dasar, serta mengembangkan bakat minat lewat kegiatan bermain. Bab 2 membahas tentang tumbuh kembang anak usia dini, yaitu proses perubahan yang terjadi pada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun, yang meliputi pertumbuhan fisik, perkembangan psikis. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan yang bersifat kuantitatif, seperti tinggi badan, berat badan, dan perkembangan organ tubuh. Sementara itu, perkembangan bersifat kualitatif mencakup aspek emosi, moral, kognitif, bahasa, dan sosial anak. Kedua aspek ini saling berkaitan dan harus diperhatikan secara seimbang agar anak dapat tumbuh secara optimal. Tumbuh kembang anak usia dini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu fisiologis dan psikologis. Dari sudut pandang fisiologis, perkembangan anak berkaitan dengan fungsi tubuh, organ, serta sistem biologis. Pada masa usia dini, pertumbuhan fisik berlangsung sangat cepat, terutama perkembangan otak, sistem saraf, dan otot. Oleh karena itu, anak membutuhkan asupan gizi yang baik serta stimulasi yang tepat agar pertumbuhan fisiknya optimal. Perkembangan fisik anak juga terlihat dari kemampuan motorik yang terbagi menjadi motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar melibatkan otot-otot besar seperti berjalan, berlari, melompat, dan bergerak aktif. Sedangkan motorik halus melibatkan otot-otot kecil seperti menulis, menggambar, menggunting, dan meruncing. Kedua jenis motorik ini sangat penting karena berhubungan dengan kesiapan anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan persiapan memasuki pendidikan formal.
Dilihat dari rentang usia, perkembangan anak usia dini dibagi menjadi dua tahap utama. Pertama, tahap bayi dan toddler usia 0-3 tahun, yaitu masa eksplorasi awal di mana anak mulai belajar berjalan, berbicara, dan mengenal lingkungan sekitarnya. Kedua, tahap anak awal 3-6 tahun, yaitu masa persiapan sekolah, di mana anak mulai menunjukkan kemandirian dan perkembangan motorik halus yang lebih pesat. Selain aspek fisik, tumbuh kembang anak juga ditinjau dari sudut pandang psikologis. Aspek psikologis mencakup perkembangan agama, moral, kognitif, bahasa, serta sosial emosional. Pada masa ini, anak mulai membentuk identitas diri, memahami aturan sederhana, serta belajar berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Dalam perkembangan agama, anak usia dini memiliki karakteristik tertentu. Salah satu teori yang menjelaskan hal ini adalah teori rasa ketergantungan yang dikemukakan oleh William Isaac Thomas melalui konsep 4 wishes, yaitu kebutuhan akan perlindungan, pengalaman baru, tanggapan, dan pengakuan. Kebutuhan-kebutuhan ini mendorong anak untuk bergantung pada sesuatu yang dianggap memberi rasa aman, termasuk kepada Tuhan. Selain itu, menurut Woodward, anak juga memiliki insting keagamaan sejak lahir, meskipun belum berkembang secara sempurna karena fungsi kejiwaan yang masih belum matang. Perkembangan agama pada anak memiliki beberapa sifat khas, seperti tidak mendalam atau unreflektif, kemudian egosentris, menggambarkan Tuhan seperti manusia, antropomorfis, bersifat verbal dan ritual, imitasi terhadap lingkungan, serta memiliki rasa kagum terhadap hal-hal di luar nalar. Anak cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya, sehingga peran orang tua dan guru sangat penting dalam memberikan contoh yang baik. Perkembangan keagamaan anak juga melalui beberapa tahapan. Pada tahapan dongeng atau fairy tale stage yang terjadi pada usia 3-6 tahun, anak memahami konsep agama melalui imajinasi dan cerita. Selanjutnya pada tahap kenyataan realistic stage, anak mulai memahami konsep agama berdasarkan realitas dan ajaran dari lingkungan. Kemudian pada tahap individu atau individual stage, anak mulai memiliki pemahaman agama yang lebih personal dan mendalam. Selain perkembangan agama, anak juga mengalami perkembangan moral. Perkembangan moral terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Pada tingkat prakonvensional, anak menilai baik dan buruk berdasarkan konsekuensi seperti hukuman atau hadiah. Pada tingkat konvensional, anak mulai mengikuti aturan sosial untuk mendapatkan penerimaan dari lingkungan. Sedangkan pada tingkat pasca konvensional, individu mulai memiliki prinsip moral sendiri yang lebih matang. Perkembangan kognitif anak berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Menurut Jean Piaget, anak usia dini berada pada tahap sensori motor 0-2 tahun dan tahap praoperasional 2-7 tahun. Pada tahap sensori motor, anak belajar melalui pasca indera dan aktivitas fisik. Sedangkan pada tahap praoperasional, anak mulai menggunakan bahasa, memiliki imajinasi yang kuat, namun masih bersifat egosentris dan berpikir secara simbolik. Dalam aspek bahasa, anak menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Bahasa dapat berupa lisan, tulisan, isyarat, maupun simbol lainnya. Kemampuan berbahasa anak terbagi menjadi 2, yaitu kemampuan reseptif dan ekspresif. Kemampuan reseptif meliputi kemampuan memahami informasi seperti menyimak dan membaca. Sedangkan kemampuan ekspresif meliputi kemampuan menyampaikan informasi seperti berbicara dan menulis. Pada usia 3-4 tahun, kemampuan bahasa anak berkembang pesat. Anak mulai mampu menyebutkan nama, menceritakan pengalaman sederhana, bertanya, serta menggunakan kalimat yang lebih lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa stimulasi bahasa pada usia dini sangat penting untuk mendukung perkembangan komunikasi anak. Selain itu,
Perkembangan sosial anak juga mengalami peningkatan yang signifikan. Perkembangan sosial adalah proses belajar anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sejak bayi, anak sudah menunjukkan tanda-tanda interaksi sosial seperti tersenyum, mengenali orang tua, hingga bermain bersama teman sebaya. Pada usia 3-6 tahun, anak mulai belajar berbagi, bekerja sama, menunggu giliran, serta memahami perasaan orang lain. Anak juga mulai membentuk hubungan pertemanan dan menunjukkan rasa percaya diri. Perkembangan sosial emosional ini sangat penting karena menjadi dasar bagi kemampuan anak dalam beradaptasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Beralih ke bab 3 mengenai kurikulum pendidikan anak usia dini. Jadi pengertian pengasuhan berarti menjaga, membimbing, dan memimpin anak usia dini agar tumbuh kembangnya lebih optimal. Filosofi PAUD menekankan asah, asi, asuh, yaitu memberi harapan, kasih sayang, dan perlindungan. Pola asuh guru terhadap anak yaitu kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, sandang, kesehatan. Kemudian kebutuhan non-fisik seperti perhatian, kasih sayang, dan empati. Maksudnya, guru tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga memberi rasa aman dan dihargai. Kemudian terdapat 3 pola asuh guru PAUD. Yang pertama, pola asuh otoriter, di mana guru membuat semua keputusan, kontrol ketat, anak dipaksa patuh. Anak kurang bebas bereksplorasi. Nah, ciri-cirinya yang pertama, kekuasaan guru sangat dominan, kemudian kontrol perilaku anak sangat ketat, kemudian guru juga sering hukum bila anak tidak patuh. Ini juga berdampak anak kurang bebas bereksplorasi, cenderung tertekan, dan kurang percaya diri. Kemudian pola asuh demokratis, di mana guru memberikan kebebasan tetapi tetap ada pengawasan, anak dimotivasi bereksplorasi. Nah, di mana ada kerjasama guru anak, kemudian kelebihan anak dipupuk. Ada pula ciri-cirinya, guru memotivasi anak untuk bereksplorasi melalui aktivitas edukatif, ada kerjasama antara guru dan anak, kelebihan anak dipupuk dan diarahkan, guru juga memberikan bimbingan dengan kontrol yang tidak kaku. Ini juga berdampak anak tumbuh mandiri, percaya diri, kreatif, dan juga tetap terarah. Selanjutnya, pola asuh permisif, di mana guru memberikan kebebasan penuh, anak lebih dominan, kemudian guru kurang memberi bimbingan. Anak kurang diarahkan, bisa kehilangan kontrol perilaku. Ciri-cirinya, anak lebih dominan dibanding guru, kemudian guru cenderung tidak memberikan bimbingan atau kontrol, anak dibiarkan menentukan sendiri tanpa arahan jelas. Juga berdampak anak bisa kreatif, tetapi berisiko kurang disiplin dan kehilangan batasan perilaku. Selanjutnya, 3 kegiatan program pengasuhan. Yang pertama, pengasuhan responsif, di mana guru memperhatikan kebutuhan anak, merespon dengan kata menenangkan. Yang kedua, pengasuhan atas permintaan, di mana dilakukan sesuai permintaan anak atau orang tua. Guru bertindak sebagai pelayan. Dan yang ketiga, pengasuhan prediktif, di mana memberi rutinitas sederhana, membiasakan perilaku positif melalui kegiatan berulang. Selanjutnya, program pembiasaan, yang dimana perilaku yang dilakukan berulang agar menjadi kebiasaan. Nah, bentuk pembiasaan ini pembiasaan rutin seperti berdoa, salam, tolong menolong, menjaga kebersihan, dan cinta tanah air. Kemudian pembiasaan spontan seperti kegiatan sumbangan bencana, menjenguk teman sakit, atau menegur pelanggaran. Kemudian pembiasaan keteladanan, di mana guru memberikan contoh perilaku baik, misalnya disiplin, sopan santun, ibadah, dan gaya hidup hemat. Intinya, anak belajar melalui pengulangan dan teladan nyata dari guru.
Selanjutnya ada program pembelajaran PAUD. Langkah-langkah menyusun program yang pertama menganalisis konteks seperti standar nasional, kondisi lembaga, peluang, dan tantangan. Kemudian visi misi tujuan seperti arah lembaga, kegiatan nyata, dan peningkatan kualitas. Selanjutnya isi program dan perencanaan seperti Promes, semester, RPPM mingguan, dan RKH harian. Kemudian pendekatan pembelajaran ada pendekatan terpadu, aspek yang dikembangkan kognitif, sosial emosional, bahasa, moral, agama, fisik motorik, dan seni. Nah, untuk tema semester 1 diri sendiri, lingkunganku, kebutuhanku, binatang, dan tanaman. Untuk tema semester 2 rekreasi, pekerjaan, air, udara, api, alat komunikasi, tanah, airku, dan alam semesta. Ada pula sentra bermain, yaitu sentra dari bahan alam seperti pasir, air, dan cat. Sentra main peran seperti rumah-rumahan, dokter-dokteran. Kemudian sentra balok seperti balok unit dan Lego. Kemudian sentra seni ada lem, gunting, krayon, dan cat. Sentra persiapan ada membaca, menulis, dan klasifikasi. Jadi, sentra bermain adalah pusat kegiatan yang menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak secara menyenangkan. Bab 4 membahas tentang hakikat manajemen PAUD. Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, dari kata manus yang berarti tangan dan ager yang berarti melakukan. Jadi manajemen adalah kemampuan menggerakkan orang dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Menurut para ahli, Henry Fayol menyebut manajemen sebagai kegiatan meramal dan merencanakan. Van Vliet dan Peterson menekankan pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif, sedangkan Kreitner melihat manajemen sebagai pemecahan masalah dalam lingkungan yang terus berubah. Makna manajemen bukan hanya soal teknik, tetapi juga mencakup 3 hal penting, yaitu min atau pikiran, bagaimana kita merencanakan, action, tindakan, bagaimana kita melaksanakan, dan attitude, yaitu sikap, bagaimana kita menjaga etika dan perilaku. Dalam praktiknya ada 2 jenis pekerjaan manajemen, yaitu managerial, di mana penataan, pengelolaan, dan pengendalian yang dilakukan oleh pemimpin. Kemudian teknis, yaitu pekerjaan operasional langsung yang dilakukan oleh staf. Kemudian manajemen dalam bidang pendidikan. Manajemen juga diterapkan dalam pendidikan termasuk di PAUD. Fokusnya adalah mengelola sumber daya pendidikan agar tujuan pembelajaran anak usia dini tercapai. Manajemen PAUD mencakup kegiatan perencanaan, merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, hingga tindak lanjut. Semua ini dilakukan agar layanan PAUD berjalan optimal. Unsur-unsur manajemen PAUD. Dalam manajemen PAUD terdapat 5 unsur utama. Yang pertama, lembaga PAUD, organisasi dengan visi, konsep, dan budaya kerja. Kedua, sumber daya PAUD, manusia atau kepala sekolah, guru, staf, serta sarana prasarana. Yang ketiga, aktivitas layanan PAUD, berpedoman pada kurikulum, dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian kerjasama baik internal, kepala, guru, staf, maupun eksternal, yaitu pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya tujuan PAUD yang arah bersama yang menjadi parameter kesuksesan dan melayani. Selanjutnya tujuan dan manfaat manajemen PAUD. Tujuan umum manajemen PAUD adalah mewujudkan kerjasama yang harmonis, memberdayakan sumber daya secara optimal, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan khususnya agar setiap aktivitas layanan PAUD yaitu dapat terencana dengan baik, terorganisasi dengan baik, terlaksana dengan baik, dimonitor dan dievaluasi dengan baik. Manfaatnya, lembaga PAUD memiliki tujuan yang jelas, struktur kerja yang rapi, iklim kerja kondusif, teamwork yang solid, serta alat ukur keberhasilan yang bisa digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.
Bab 5, ruang lingkup manajemen PAUD. Yang pertama, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses mengatur anak sejak pertama kali masuk PAUD hingga mereka lulus. Tujuannya agar layanan pendidikan, pembiasaan, dan pengasuhan berjalan optimal. Ketika seorang anak baru masuk PAUD, ia perlu diterima dengan baik, dikenalkan pada lingkungan, dibiasakan hadir tepat waktu, dan dikelompokkan sesuai usia atau minat. Semua ini adalah bagian dari manajemen peserta didik, yang dimana fungsinya yang pertama mengembangkan individualitas anak sehingga setiap anak bisa menonjolkan potensi uniknya. Kemudian melatih sosialisasi agar anak belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan masyarakat. Dan selanjutnya menyalurkan aspirasi, misalnya memberi ruang bagi anak yang suka menggambar atau bernyanyi. Kemudian menjamin kesejahteraan sehingga anak merasa aman, nyaman, dan bahagia di lingkungan PAUD. Dengan manajemen peserta didik yang baik, anak tidak hanya belajar tetapi juga tumbuh dalam suasana yang mendukung perkembangan dirinya. Yang kedua, manajemen kurikulum PAUD. Kurikulum PAUD adalah jantung dari proses pembelajaran. Manajemen kurikulum berarti mengelola kurikulum secara sistematis agar tujuan PAUD tercapai. Guru tidak hanya menyusun materi, tetapi juga mengorganisasikan bahan ajar, melaksanakan kegiatan di kelas, dan mengevaluasi hasilnya. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia PAUD, yang dimana SDM adalah tenaga kerja di PAUD, kepala sekolah, guru, staf, hingga petugas kebersihan. Manajemen sumber daya manusia berarti mengatur mereka agar berkontribusi maksimal. Kegiatan ini mencakup perencanaan jumlah guru, rekrutmen, pelatihan, hingga pemberian penghargaan. Misalnya guru yang rajin dan kreatif bisa dipromosikan, sementara staf yang kurang produktif bisa dimutasi. Selain itu, kompensasi berupa gaji, honor, atau fasilitas juga penting agar motivasi tetap terjaga. Tanpa manajemen SDM yang baik, lembaga PAUD tidak akan berjalan optimal karena manusialah yang menjadi penggerak utama. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana PAUD, yang dimana sarana dan prasarana adalah segala fasilitas yang mendukung kegiatan PAUD, yaitu ruang kelas, alat permainan edukatif, buku, hingga halaman bermain. Manajemen sarana berarti merencanakan, mengadakan, mengatur, menggunakan, dan menghapus sarana yang sudah tidak berfungsi. Kemudian manajemen keuangan PAUD. Keuangan adalah darah bagi lembaga PAUD. Manajemen keuangan berarti mengatur penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana. Dana bisa berasal dari orang tua, pemerintah, donatur, atau usaha lembaga. Kegiatan utama yaitu menyusun anggaran atau RAPBS, menggunakan dana sesuai rencana, membuat laporan keuangan, dan melakukan audit. Yang dimana tujuannya agar dana benar-benar dipakai untuk mendukung kegiatan anak, bukan disalahgunakan. Dengan manajemen keuangan yang transparan, kepercayaan orang tua dan masyarakat akan meningkat. Selanjutnya, manajemen hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah jembatan antara PAUD dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Manajemen hubungan masyarakat berarti mengelola komunikasi, membangun citra positif, dan meningkatkan dukungan masyarakat. Hubungan masyarakat yang baik akan membuat PAUD lebih dipercaya dan dicintai. Beralih ke bab 6 mengenai perencanaan lembaga PAUD. Pengertian perencanaan, yang dimana perencanaan berasal dari kata rencana, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam lembaga dengan tujuan tertentu. Dalam konteks PAUD, perencanaan berarti proses merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Makna sederhananya adalah upaya untuk merumuskan maksud atau tujuan lembaga, memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, kemudian menentukan apa yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan,
Kemudian menganalisis langkah-langkah ke depan agar kegiatan PAUD berjalan terarah. Kemudian proses utama dalam perencanaan strategis. Ada 3 proses utama yang harus dilakukan dalam perencanaan lembaga PAUD. Yang pertama, pengamatan terhadap lingkungan, yang dimana lembaga PAUD harus peka terhadap perubahan sosial, ekonomi, budaya, bahkan teknologi. Misalnya, jika masyarakat sekitar mulai terbiasa dengan media digital, maka PAUD perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan teknologi interaktif. Untuk itu digunakan analisis SWOT, yaitu kekuatan atau strength dimanfaatkan untuk peluang, kemudian kelemahan atau weakness, yaitu identifikasi untuk diperbaiki, kemudian peluang atau opportunities, yaitu digunakan untuk pengembangan, kemudian ancaman atau threats, yaitu diantisipasi agar tidak menghambat tujuan. Selanjutnya perumusan visi misi, nilai dan tujuan, yang dimana visi adalah arah jangka panjang, mencerminkan harapan semua pihak, memberi inspirasi dan motivasi. Sedangkan misi adalah langkah konkret untuk mencapai visi berupa panduan operasional harian. Dan untuk tujuan adalah target terukur, misalnya meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan partisipasi orang tua, atau menjamin transparansi keuangan. Selanjutnya perumusan strategi. Strategi disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan. Contohnya menetapkan lulusan PAUD yang mandiri, kreatif, dan berkarakter, kemudian menggunakan metode pembelajaran aktif seperti bermain sambil belajar, memanfaatkan media edukatif seperti alat peraga atau teknologi interaktif, kemudian melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat sebagai stakeholder, kemudian menyusun SOP agar kegiatan berjalan konsisten sesuai standar mutu. Selanjutnya tujuan perencanaan lembaga PAUD. Tujuan umumnya adalah merumuskan arah lembaga PAUD dan langkah-langkah untuk mencapainya. Untuk tujuan khususnya antara lain mengetahui harapan guru dan staf PAUD, memetakan kebutuhan orang tua dan masyarakat, mendapatkan data kekuatan dan peluang lembaga, kemudian menyusun strategi penyelenggaraan layanan PAUD yang relevan. Kemudian manfaat perencanaan. Perencanaan memberikan banyak manfaat bagi lembaga PAUD, diantaranya lembaga memiliki kebijakan dasar yang jelas, kemudian tersedia dokumen visi, misi, tujuan, dan strategi. Ada target pencapaian layanan yang terukur, kemudian lembaga siap menghadapi tantangan dengan langkah inspiratif. Bab 7, pengorganisasian lembaga PAUD. Pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian berasal dari kata organon, yaitu dari bahasa Yunani, yang berarti alat atau sarana, dan organisation bahasa Inggris yang berarti proses mengatur. Dalam konteks PAUD, pengorganisasian berarti menyusun, mengatur, dan mengelola semua komponen lembaga agar tujuan pendidikan anak usia dini dapat tercapai. Makna pengorganisasian PAUD antara lain yang pertama menyosialisasikan tujuan PAUD kepada semua pihak, baik guru, staf maupun orang tua, mengumpulkan individu yang terlibat dalam layanan PAUD, lalu mengatur peran dan tanggung jawab mereka, kemudian menyusun struktur organisasi yang jelas, sehingga setiap orang tahu tugas dan wewenangnya. Struktur organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam pengorganisasian. Struktur ini menggambarkan pembagian tugas, tanggung jawab, serta hubungan koordinasi antara anggota dalam lembaga. Dengan adanya struktur yang jelas akan tercipta kesepakatan kerja, keserasian kemampuan, serta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini berdampak pada meningkatnya efektivitas dan efisiensi kerja dalam pencapaian tujuan PAUD. Proses pengorganisasian juga meliputi perancangan struktur lembaga yang disesuaikan dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Struktur organisasi yang harus mampu mencerminkan bagaimana pekerjaan dilakukan serta bagaimana koordinasi antar bagian berlangsung. Setiap lembaga PAUD dapat memiliki struktur yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan,
jumlah tenaga pendidik, serta program yang dijalankan. Dalam pelaksanaan pengorganisasian, dibentuk pula tim kerja yang berfungsi untuk mendukung kegiatan lembaga. Tim tersebut dapat berupa tim pemecahan masalah yang bertugas mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi, tim swakkelola yang melaksanakan tugas dari pimpinan, serta tim lintas fungsional yang bekerja sama antar bidang untuk mencapai tujuan bersama. Kepala PAUD memiliki peran strategi dalam membangun tim kerja yang produktif. Ia harus memiliki visi yang jelas, mampu menjalin komunikasi yang terbuka, serta melibatkan seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, Kepala PAUD juga harus mampu menyelesaikan konflik, menjaga komitmen anggota, serta memberikan apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan. Dengan kepemimpinan yang baik, tim kerja akan menjadi lebih solid dan mampu bekerja secara optimal. Kemudian pembentukan tim kerja tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa langkah seperti memilih anggota yang sesuai dengan kompetensi, kemudian menumbuhkan rasa memiliki terhadap lembaga, mendorong kerjasama, serta memberikan pelatihan yang dibutuhkan. Selain itu, konflik yang muncul harus diselesaikan secara adil, dan apabila ada anggota yang tidak memenuhi standar, maka perlu dilakukan evaluasi atau pergantian. Pengorganisasian dalam PAUD juga mencakup upaya menjalin kerjasama dengan masyarakat. Hal ini penting karena pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga, tetapi juga melibatkan peran orang tua dan lingkungan sekitar. Keterlibatan masyarakat dapat berada pada berbagai tingkat, mulai dari pasif hingga aktif dan partisipatif. Kerjasama sosial memiliki fungsi untuk menunjang pencapaian tujuan lembaga, membangun hubungan yang harmonis, serta menciptakan komunikasi dua arah antara lembaga dengan masyarakat. Bentuk kegiatan kerjasama dapat dilakukan secara langsung seperti pertemuan dengan orang tua maupun tidak langsung melalui media komunikasi. Kemudian tujuan utama dari pengorganisasian lembaga PAUD adalah untuk menentukan jumlah dan kebutuhan tenaga kerja, menyusun struktur organisasi, membentuk tim kerja yang efektif, serta menetapkan pola kerja sama yang baik. Dalam pengorganisasian, setiap pihak memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing. Yang dimana Kepala PAUD bertugas memimpin dan mengelola lembaga, Wakil Kepala membantu dalam pelaksanaan tugas, guru bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran dan perkembangan anak, sedangkan staf dan tenaga pendukung lainnya membantu dalam aspek administrasi dan operasional. Selanjutnya di bab 8 membahas tentang kepemimpinan Kepala PAUD, yang dimana kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan, memengaruhi, dan menggerakkan seluruh sumber daya manusia di lembaga PAUD agar bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan jabatan, tetapi juga bagaimana seorang kepala PAUD mampu menjaga teladan, motivator, dan penggerak bagi guru, staf, serta seluruh pihak yang terlibat. Kemudian secara umum, kepemimpinan diartikan sebagai proses memengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks PAUD, kepemimpinan memiliki peran penting karena keberhasilan lembaga sangat bergantung pada bagaimana kepala PAUD mengelola dan membimbing timnya. Kepala PAUD tidak hanya bertugas mengatur, tetapi juga harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, dan produktif. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan dipandang sebagai amanah dan bentuk layanan. Seorang pemimpin tidak hanya memerintah, tetapi juga melayani dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu, Kepala PAUD harus mampu menjadi pemimpin yang peduli, adil, dan mengutamakan kepentingan bersama, terutama dalam pengembangan potensi anak didik dan tenaga pendidik. Terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam lembaga PAUD, yaitu gaya kepemimpinan demokratif, menekankan komunikasi dua arah dan memberikan kesempatan kepada guru dan staf untuk berpendapat serta berpartisipasi aktif. Gaya otoriter cenderung memusatkan keputusan pada pemimpin dengan partisipasi yang minim dari anggota. Sementara itu, gaya laissez-faire memberikan kebebasan penuh kepada guru dan staf dengan peran pemimpin yang relatif sedikit.
Kepala PAUD juga berperan sebagai pemimpin pelayan atau servant leader, yaitu memimpin yang mengutamakan pelayanan kepada anggota. Dalam perannya, Kepala PAUD harus mampu memberikan teladan yang baik, memiliki orientasi jangka panjang, serta menjalin komunikasi dua arah yang efektif. Selain itu, Kepala PAUD juga perlu memberikan kesempatan kepada anggota untuk berpendapat, memberikan kepercayaan dan wewenang, serta menggerakkan tim melalui pendekatan yang persuasif dan rasional. Upaya lain yang dapat dilakukan Kepala PAUD dalam menjalankan kepemimpinan adalah menciptakan pahlawan-pahlawan baru di dalam lembaga, yaitu dengan memberikan penghargaan, pelatihan, dan kesempatan pengembangan kepada guru dan staf. Selain sebagai pemimpin, Kepala PAUD juga berperan sebagai komunikator. Komunikasi merupakan inti dari organisasi karena melalui komunikasi, ide, informasi, dan instruksi dapat disampaikan dengan jelas. Kemudian unsur-unsur komunikasi meliputi komunikator sebagai penyampaian informasi, pesan yang disampaikan, saluran komunikasi yang digunakan, penerima pesan, serta respon atau umpan balik dari penerima. Komunikasi yang baik memiliki banyak manfaat, antara lain mempermudah pelaksanaan program, meningkatkan kreativitas dan inisiatif guru dan staf, serta memberikan kepuasan karena informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Selain itu, komunikasi yang efektif juga dapat membantu mengendalikan konflik, mengurangi kesalahpahaman, serta menciptakan kerjasama yang lebih baik dalam tim. Kemudian untuk menciptakan komunikasi yang efektif, Kepala PAUD perlu melakukan beberapa langkah seperti memahami isi pesan sebelum disampaikan, memilih waktu yang tepat, kemudian menyesuaikan komunikasi dengan kondisi penerima, serta meminta umpan balik. Selain itu, Kepala PAUD juga harus menjadi pendengar yang baik dan mampu menindaklanjuti hasil komunikasi dalam bentuk tindakan nyata. Dalam menjalankan kepemimpinan, PAUD juga dituntut memiliki beberapa kemampuan penting seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, serta kemampuan memahami perasaan dan kondisi orang lain. Kepala PAUD juga memiliki tanggung jawab dalam menumbuhkan motivasi kerja anggota. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, mengatur suasana kerja yang menyenangkan, serta membudidayakan disiplin kerja. Selain itu, Kepala PAUD juga perlu memberikan pelayanan yang berkesinambungan, menyediakan fasilitas yang memadai, serta memberikan penghargaan atas kinerja yang baik. Strategi lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi adalah dengan memberikan tanggapan positif, mendelegasikan tugas, memberikan kesempatan untuk berinovasi, serta menetapkan tujuan kerja yang jelas. Selain itu, Kepala PAUD juga dapat mendengarkan pendapat anggota, memberikan kepercayaan, serta menegakkan keadilan dalam setiap kebijakan yang diambil. Dan yang terakhir, bab 9 yang membahas tentang pengawasan oleh Kepala PAUD, yang dimana salah satu fungsi penting dalam manajemen pendidikan anak usia dini setelah perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan. Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di lembaga PAUD berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, serta standar yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan, Kepala PAUD dapat mengetahui apakah program yang dijalankan sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan. Secara umum, pengawasan diartikan sebagai proses melihat, memonitor, mencermati, dan mencatat pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks PAUD, pengawasan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pelaksanaan kegiatan, penggunaan wewenang oleh guru dan staf, serta kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program. Dengan demikian, pengawasan menjadi alat penting untuk menjaga kualitas layanan pendidikan. Tujuan utama pengawasan adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru dan staf dalam melaksanakan program PAUD. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan, kemudian menemukan solusi atas permasalahan yang muncul, serta memberikan masukan untuk perencanaan program di masa yang akan datang.
Pengawasan juga memiliki berbagai manfaat bagi lembaga PAUD. Salah satunya adalah menjamin bahwa tugas dan wewenang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan memberikan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dapat dilakukan dalam beberapa tipe. Pertama, pengawasan awal, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Yang kedua, pengawasan selama proses, yaitu pengawasan yang dilakukan saat kegiatan sedang berlangsung untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Dan yang ketiga, pengawasan umpan balik, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan selesai untuk menilai hasil yang telah dicapai. Selain tip pengawasan, terdapat juga berbagai teknik pengawasan yang dapat digunakan oleh PAUD. Teknik tersebut antara lain pengawasan berdasarkan pengecualian, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengawasan terhadap bahan atau sarana, kemudian pengawasan terhadap tenaga kunci, serta pengawasan berdasarkan hasil. Selain itu, pengawasan juga dapat dilakukan melalui audit atau dengan menggunakan alat otomatis. Agar pengawasan berjalan dengan efektif diperlukan tahapan-tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah menentukan objek yang akan diawasi, yaitu program atau kegiatan yang menjadi fokus pengawasan. Selanjutnya, Kepala PAUD menentukan titik-titik strategis yang menjadi pusat perhatian dalam pengawasan. Setelah itu, ditetapkan standar atau kriteria yang akan digunakan sebagai acuan penilaian. Tahap berikutnya adalah menentukan teknik dan prosedur pengawasan yang sesuai dengan objek yang diawasi. Setelah semua tahap perencanaan pengawasan dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan. Hasil pengukuran tersebut kemudian dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengetahui adanya penyimpangan atau deviasi. Jika ditemukan penyimpangan, maka Kepala PAUD perlu melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki kinerja atau proses yang kurang sesuai. Tahap akhir dari pengawasan adalah menarik kesimpulan yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Dalam melaksanakan pengawasan terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lembaga PAUD, serta didasarkan pada data dan fakta yang nyata. Selain itu, pengawasan harus mencakup 3 tindakan utama, yaitu tindakan preventif untuk mencegah masalah, tindakan korektif untuk memperbaiki kesalahan, dan tindakan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Pengawasan juga harus bersifat fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah. Selain itu, teknik dan prosedur pengawasan harus mulai dipahami oleh guru dan staf agar dapat dilaksanakan dengan baik. Yang terpenting, pengawasan harus mendukung pencapaian tujuan lembaga, bukan justru menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. I just had to let you know you're